Kemudian tasyahud akhir, Imam Syafi'i tadi sudah kita dengarkan wajib menurut beliau. Jadi kalau wajib ditinggalkan, sholatnya nggak sah. Kok tasyahud akhir itu ditinggalkan, sholatnya nggak sah. Menurut Imam Ahmad sama, tasyahud akhir juga wajib. Lah tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Ini agak ringan. Jadi kalau ada orang sholat cuma duduk sebentar sebelum salam, kemudian nggak baca tasyahud, langsung salam, sholatnya sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Lah kalau nggak bermazhab, apa nggak jadi orang gilo, Pak Ibu? Coba tadi, itu memang berbeda semuanya. Oh, saya udah maulah mengukur mana yang paling soheh, maka saya ambil. Ya udah, berarti buat mazhab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini insyaallah sampai waktu sholat isya masuk nanti, kita akan lanjutkan kajian membahas pembahasan daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang pada kesempatan malam ini kita akan membaca judul Babut Tasyahud Fis Sholati. Judul bab baru yaitu bab menerangkan tentang pembahasan tasyahud di dalam sholat. Tasyahud dinamakan tasyahud karena kita tahu bahasanya saja sudah tasyahud, listimalihi ala kalimatai syahadatain, karena memang dalam tasyahud itu ada pengucapan kalau kalimah syahadah. Jadi tasyahud dari syahadah. Nah, dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, jadi karena ada kalimat syahadatain, kalimat syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka gerakan sholat itu dinamakan tasyahud. Nah, ini sudah gerakan terakhir dalam pembahasan sholat. Ini dalam gerakan terakhir. Tapi kita bukan fokus dalam pembahasan fikih. Kalau fikih, gerakan dan bacaan. Ini memang khusus bacaan saja sesuai dengan judul kitabnya, Al-Adhkar. Bab bahagian zikir dan doa. Maka kita akan lanjutkan apa bacaan atau kalimat yang dianjurkan ketika kita tasyahud. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala babut tasyahud fi sholati, bab menerangkan tentang tasyahud di dalam salat. Ya'lam, ketahuilah, anna sholata, sesungguhnya salat, ingkanat, apabila adanya salat rakaataini, jumlahnya 2 rakaat, fahasbu, maka ya cukup diketahui, kasubhi, seperti salat subuh, wan nawafili, dan salat sunnah. Salat itu apabila jumlahnya 2 rakaat, ya jelas seperti subuh ataupun salat sunnah lainnya. Falaisa, maka tidak ada fiha, di dalam salat yang jumlahnya 2 rakaat yang mirip subuh ataupun salat yang mirip subuh, tidak ada tasyahud di dalamnya, illa tasyahudun wahidun, kecuali hanya 1 kali tasyahud saja. Jadi kalau sholatnya cuma 2 rakaat, ya tasyahudnya cuma 1, nggak ada tasyahud awal, nggak ada tasyahud akhir, ya cuma 1. Tasyahud itu awal dan juga akhir.
Sholat subuh 1 kali tasyahud. Qobliyah subuh kita, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat 2 rakaat, maka tasyahudnya cuma 1. Wa in kanat, apabila adanya sholat salatu raka'atin, jumlahnya 3 rakaat, atau arba'an, atau jumlah rakaatnya itu 4, fafiha, maka dalam 3 rakaat atau 4 rakaat sholat tadi, tasyahudani, ada 2 tasyahud. Awalu, yang pertama tasyahud awal, wathani, dan yang kedua adalah tasyahud yang kedua. Kalau jumlah rakaat 3 seperti maghrib atau 4 isya, zuhur, asar, maka tasyahudnya akan jumlahnya menjadi 2. Tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua, atau mungkin kita katakan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Itu kalau jumlah sholatnya 3 rakaat. Wa yutasawwaru, tapi juga bisa digambarkan, fi haqqil masbuki, dalam kondisinya orang yang masbuk, salatu tasyahudatin, bisa saja nanti terjadi 3 kali tasyahud. Wa yutasawwaru, bahkan bisa digambarkan, fi haqqihi, dalam kondisinya masbuk, fi sholatil maghribi, dalam sholat maghrib, sholatnya maghrib padahal, arba'u tasyahudatin, malah bisa-bisa dia 4 kali tasyahudnya. Ini memang agak fokus kita mendengar. Asli sholat itu tasyahud, kalau jumlah rokaatnya 2 tadi, tasyahud cuma 1. Kalau jumlah rokaatnya lebih dari 2, 3 rokaat atau 4, maka tasyahudnya cuma 2. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Hanya saja nanti ada kasus sholat maghrib itu kan harusnya tasyahudnya cuma 2, rokaatnya 3, tasyahudnya 2. Tapi bagi orang masbuk itu bisa gambarannya tasyahudnya jadi 3, atau bahkan sholat maghrib yang 3 rokaat itu tasyahudnya bisa jadi 4. Mithlu ayyudrikal imam, contohnya adalah seperti apabila seseorang mendapati imam ba'dar ruku'i, selepas ruku', fithaniyati, di rokaat yang kedua. Seseorang mendapati imam selepas ruku', masbuk datang di rokaat kedua, imam sudah selesai atau imam sudah dalam posisi selepas ruku' di rokaat kedua. Fayutabi'uhu fit tasyahudil awal, fayutabi'uhu, maka masbuk tadi mengikuti imam, fit tasyahudil awali, dalam tasyahud awal, wathani, dan juga dia mengikuti tasyahud yang keduanya imam. Walam yahsul, dan tidaklah terhasilkan lahu bagi si masbuk, minas sholati, daripada sholat, illa rok'atun, kecuali hanya 1 rokaat. Fa'idha sallama, maka ketika telah membaca salam, al-imamu, imam, qoma, maka berdiri, al-masbuku, masbuk tadi, liya'tiya, untuk dia mendatangkan, mengerjakan, birrok'ataini, dengan 2 rokaat, al-baqiyataini alaihi, yang tersisa bagi dia. Fayusalli, maka dia bersolat, rok'atun, 1 rokaat, wayatasyahadu, kemudian dia bertasyahud, fayusalli, maka akhirnya dia solat dengan imam tadi, rok'atun, hanya 1 rokaat, wayatasyahadu, dan kemudian dia bertasyahud, aqibaha, selepas rokaat yang pertama dia tadi, li'annaha, karena sesungguhnya rokaat itu, thaniyatuhu, adalah rokaat yang kedua bagi dia pribadi. Thumma yusalli, kemudian dia solat, ats-tsalitsatu, rokaat yang ketiga, wayatasyahadu, dan dia tasyahud lagi, aqibaha, di akhir rokaat yang ketiga. Mungkin kita cuma tergambar, tapi ini kalau kita praktekkan ya sudah paham, tapi mungkin diterangkan, kita perlu menggambarkan, kok bisa maghrib tasyahudnya 4 kali. Kalau maghrib tasyahud 3 kali bagi masbuk itu mungkin mudah kita paham. Anggap saja kalau yang tasyahud 3 kali, yang aslinya cuma 2, tapi kok bisa 3, karena dia masbuk. Dia bergabung, tahu-tahu imam sudah dalam posisi rokaat ketiga.
maka dia bergabung. Karena rokaat ketiga imam tasyahud, maka dia ikut tasyahud. Imam tasyahud terakhir, dia mengikuti tasyahud imam dalam rokaat itu. Imam salam, maka kemudian dia berdiri karena dia baru dapat satu rokaat dan dia sudah ikut tasyahud imam satu kali. Dia berdiri menyempurnakan 2 rokaat dia sendiri. Lah dalam 2 rokaat dia sendiri itu akan terisi 2 tasyahud lagi. Ya, tasyahud awal dia karena itu rokaat kedua bagi dia, dan tasyahud lagi karena rokaat yang ketiga itu rokaat terakhir. Maka wajar, itu mudah. Biasanya kita pahami 3 tasyahud untuk masbuk dalam sholat maghrib. Lah kalau 4 rokaat, 4 rokaat kok bisa terjadi tasyahud? Beliau sudah menggambarkan tadi. Ada satu orang masbuk datang ke masjid sholat maghrib, tahu-tahu imam sudah selesai di rokaat kedua membaca surat, bahkan imam sudah ruku rokaat kedua, dan ketika imam ruku dia pun nggak bisa mendapati ruku imam. Baru saja dia mau bergabung, belum lagi takbiratul ihram, imam bangkit dari ruku, i'tidal di rokaat keduanya imam. Lah kemudian dia bergabung selepas itu, entah dalam posisi i'tidalnya imam dia gabung, atau dalam posisi sujud kemudian dia bergabung, atau dalam duduk di antara 2 sujud dia gabung. Lah dalam posisi itu atau sujud yang kedua dia bergabung, maka dia akhirnya akan mendapati atau mengikuti tasyahud imam. Sedangkan rokaat itu nggak dihitung bagi dia, kan dia nggak dapat. Kenapa nggak dihitung? Karena dia tadi bergabung tidak mendapati rukuknya imam, dia nggak mendapati ruku. Kalau kita ingin tahu masbuk itu dianggap dapat sholat 1 rokaat bersama imam atau tidak, hitungannya dapat rukuknya imam atau tidak. Kalau dia dapat bisa mengikuti imam, rukuknya imam, dan tumak ninah seukuran subhanallah, kan ringkas itu. Imam ruku, Allahu Akbar, dia bisa gabung seukuran subhanallah. Bukan imam ruku kemudian imam bangkit dia malah ruku, itu nggak dapat namanya. Tapi sholatnya sah, cuma rokaat itu nggak dapat. Lah akhirnya imam tasyahud di rokaat itu dia gabung. Lah berarti untuk masbuk tadi sudah dapat 1 tasyahud. Kemudian imam di rokaat terakhir ketiga itu rokaat pertama bagi masbuk. Itu rokaat pertama yang dihitung. Lah di rokaat ketiga imam tasyahud lagi, dia pun ikut. Berarti mengikuti jemaahnya imam dia sudah dapat 2 tasyahud. Selepas imam salam, maka dia berdiri. Berapa rokaat dia tambah? 2 rokaat, karena dia cuma mendapatkan 1 rokaat. Lah jelas namanya 2 rokaat, itu rokaat kedua bagi dia, dan rokaat ketiga di situ ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. 2 tambah 2 jadi 4 tasyahud. Maka ini tergambarkan terkadangan bagi makmum yang masbuk itu, kalau makmumnya memang bergabung dengan imam dari awal ya persis sama. Berapa jumlah tasyahud imam ya segitu dia, atau dia sholat sendiri itu nggak bisa dikarang, jumlahnya jelas paten dan permanen. Kalau sholat 2 rokaat cuma 1 tasyahud sholat sendiri, kalau sholatnya sendiri jumlah rokaatnya 2 lebih yaitu 3 atau 4, itu tasyahudnya ada 2, awal dan akhir. Lah itu tadi permasalahan kasus-kasus itu tadi kalau sholatnya berjamaah. Nah jadi 2 yang tadi itu karena mengikuti imam, sedangkan si masbuk itu punya hitungan tasyahud secara pribadi. Amma idza shalla nafilatan, amma idza shalla apabila seseorang sholat nafilatan, sholat sunnah, fanawa kemudian dia niat aktsaro untuk sholat lebih min 4 rokaatin, lebih dalam 4 rokaat, bi annawa, misalkan dia niat mi'ata rokaatin, sholatnya itu 100 rokaat, fal ikhtiyaru maka pilihan ayyak tasiro, pilihan yang bagus untuk dia itu ayyak tasiro, dia meringkas fiha di dalam sholat tersebut. Kalau ada orang niat sholat ini dalam 1 takbir ya, bukan dipisah, dalam sholatnya itu ingin sholat lebih dari 4, yang kita bahas tadi sholatnya 2 rokaat, 3 rokaat, atau 4.
2 rakaat itu tasyahud cuma 1, 3 atau 4 tasyahudnya ada 2. Nah sekarang kalau mau sholat lebih dari 4, dan ini mungkin nggak tergambar bagi kita Bapak Ibu karena nggak pernah buat, padahal untuk sholat sunnah, ini sholat sunnah yang mutlak, maka boleh kok mau satu takbir itu lebih dari 4. Contoh 10 rakaat 1 salam, boleh. Bahkan di sini beliau katakan mau dalam satu takbir itu dengan 1 salam langsung dia kerjakan 100 rakaat, boleh. Nah, kok gambarkan 100 malah bingung, bagus 10 kita gambarkan lagi kan daripada 100, kebanyakan tuh 100. 10 atau yang lebih mudah misalkan witir 11 rakaat. Nah, jadi ada yang genap, ada sholat yang ganjil, 10 atau 11. Lah bagaimana ini? Yang mau lebih dari 4 rakaat, fal ikhtiyaru, pilihan yang bagus itu tetap dia bertasyahudnya itu hanya 2 kali. Tetap 2 kali. Fayusolli, maka dia tetap sholat ma sejumlah rakaat nawahu yang dia niatkan, illa rakaataini, kecuali 2 rakaat, wa yatasyahhadu, dan sisa 2 rakaat itulah dia tasyahud. Jadi berapa mau diniatkan? 100 katanya tadi, mau selepas isya. Ini kisah-kisah orang soleh di dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam kitab-kitab tarikh sejarah kehidupan wali-wali Allah, para sufi, orang soleh, para sahabat, bahkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu kalau sholat itu 100 rakaat sehari semalam sholat sunnahnya. Itu tahajud kadang tidak bisa dihitung tah berapa. Lah kalau mereka itu sholat gimana? Ya inilah yang dibahas para ulama seperti Imam Nawawi. Jadi kalau sholatnya mau 100, tasyahudnya bagaimana? Panjangkan sholat terus. Jadi sholat tanpa ada tasyahud dari 1 sampai 98. Nggak ada tasyahudnya itu. Jadi nyambung, sisakan 2. Lah 2 terakhir itu tasyahud awal dan akhirnya. 99 tasyahud awal, 100 tasyahud akhir. Nah kalau mau taraweh 11 rakaat, rakaat 10 tasyahud awal, rakaat 11 tasyahud akhir. Ini kalau dia mau menyambung semua rakaatnya. Tapi kan ada judul sunnah yang lain, maksudnya yang terbaik itu sholatul lail wan nahar mathna. Sholat sunnah itu entah siang ataupun malam, kalau ingin mengerjakan yang terbaik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu pahalanya jadi lebih banyak. Nah yang 100 mau sambung jadi 1, ya pahalanya juga banyak dibandingkan kita yang cuma 2-4 rakaat. Nah cuman ini karena fikih beliau bahas. Nah, kalau mau ingin sholat lebih dari 4, misal 6 rakaat, 8 rakaat, 10, 12, 14 sampai 100, atau witir tadi. Witir membuat 5 rakaat dalam 1 salam, boleh nggak? Boleh aja. Nah salah satu caranya witir 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat yang terakhir. Nah berarti kan ada 3 kali salam, ya tasyahudnya seperti sholat subuh. Tasyahudnya nanti di akhirnya saja. Nah kalau dia ini mau menggabungkan langsung, nggak ada masalah, 5 dengan 1 salam. Tasyahudnya kapan? Bisa dibuat yang terakhir. Jadi 2 rakaat terakhir itu sisakan, yang 2 terakhir itulah nanti tasyahud awal dan akhirnya. Tapi di sini pengecualian Bapak Ibu, yang tidak boleh disambung ini fatwa Imam Syafi'i adalah sholat taraweh. Terkhusus untuk sholat taraweh. Taraweh itu Imam Syafi'i memfatwakan sahnya taraweh itu adalah 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau lebih daripada itu, maka dalam fatwa mazhab Syafi'i, ini bukan fatwa saya, enggak, fatwa dalam mazhab Syafi'i, 4 rakaat 1 salam dihitung batal.
Ini mazhab Syafi'i. Ikhtilaf, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, nggak batal. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Alasan Imam Syafi'i, karena sholat taraweh itu mangkul, dinukil dari Nabi memang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak pernah ada lebih daripada itu. Tidak pernah lebih daripada itu. Ketika di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ada 2 hadis yang menerangkan, dan Imam Bukhari memberikan judulnya memang Qiyam Ramadan, bab menerangkan tentang Qiyamul Lail, sholat taraweh di dalam bulan Ramadan. Hadis yang pertama menerangkan hadisnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang jelas menerangkan sholat 20 rakaat dan salam di setiap 2 rakaat. Hadis yang kedua yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Selepas hadis itu, yaitu Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Maka Sayyidah Aisyah menjawab umum, Nabi tidak pernah sholat di dalam atau di luar Ramadan lebih daripada 8. Nabi sholat 4 dan tidak terbayangkan bagusnya sholat Nabi. Kemudian 4 lagi, tidak terbayangkan bagaimana bagusnya sholat Nabi. Itu pun tidak terperinci menurut Imam Syafi'i, karena di situ nggak diterangkan 4 itu 1 salam atau 2. Karena memang Imam Syafi'i pun juga bukan Imam Syafi'i, jumhur menamakan sholat itu taraweh. Taraweh itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Tarwihah, istirahat, artinya 1 istirahat. Kalau dijamakkan, dibuat kata majmu, kata yang menggunakan arti banyak, maka bunyinya tarawih, istirahat yang banyak. Banyak itu definisinya mesti lebih dari 3. Nggak ada namanya banyak itu kurang dari 3 dalam bahasa Arab. Nah, kalau sholatnya cuma 8, kemudian dibuat 4 rakaat 1 salam, berarti tarawehnya cuma ada 2. Kalau 2 itu bukan jamak, maka ini juga disampaikan oleh ulama besar kita, yaitu Syekh Ali Jum'ah, itu tidak cocok untuk dinamakan taraweh, tapi tarwihah saja. Cuma ada 2 tarwih, tidak sampai tarawih. Tarawih itu banyak, maka mesti lebih daripada 3 salam yang dibuat. Ini dari segi nama pun tidak ada kecocokan. Maka ini ikhtilaf. Tapi pendapat yang paling kuat memang itu. Saking kuatnya, tengok di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, itu taraweh 2 rakaat 1 salam sampai sekarang. Nah, walaupun misalkan di beberapa tempat kawan-kawan Salafi itu membuat 4 rakaat 1 salam, ya pusat Salafi katanya di Mekah, Madinah malah beda. Kenapa? Memang itu hal sudah turun-temurun dari Nabi dan tidak bisa dirubah. Kalau dirubah jadi aneh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini yang kita bahas tadi itu untuk sholat-sholat sunnah selain taraweh. Hanya saja dalam hal batal atau tidaknya taraweh langsung 4 rakaat, menurut 4 mazhab itu terjadi ikhtilaf. Batal itu hanya menurut Imam Syafi'i, tapi menurut imam lain, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, beliau tidak sampai mengatakan batal. Tapi tidak batal menurut Imam Abu Hanifah, beliau katakan makruh. Beliau katakan makruh. Nah, ini cara kalau ingin sholatnya itu lebih daripada 4 rakaat. Qala ba'du ashabina, berkata sebahagian ulama kami, la yajuzu ayyazida ala tasyahudain. Tidak boleh seseorang, berkata sebahagian ulama. Jadi beliau sudah berikan satu fatwa secara mu'tamad bahwa tasyahud kalau sholatnya banyak itu tadi, jadikan di 2 rakaat terakhirnya itu rakaat tasyahud awal dan akhirnya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan la yajuzu, tidak boleh ayazida ala tasyahudain, nggak boleh lebih dalam sholat yang panjang tadi 100 rakaat. Menurut sebagian ulama nggak boleh lebih tasyahudnya dari 2. Wala yajuzu ayyakuna baina tasyahudil awal wa tsani aktsar min rakaatain. Sebagian ulama juga mengatakan tidak boleh di antara tasyahud awal dan tasyahud yang terakhir, tasyahud kedua, tidak boleh lebih banyak jaraknya itu daripada 2 rakaat. Tapi Imam Nawawi sudah mentasheh di bawah, mentarjeh al-ashahu jawazuhu fi kulli rakaatain.
Yang paling sahih dari ikhtilaf-ikhtilaf yang disebutkan itu, kata Imam Nawawi, tetap boleh kok. Kalaupun misalkan sholatnya 10 rakaat, ingin tetap tasyahud juga di setiap 2 rakaat, boleh juga. Tapi kalau dia mau meringkas hanya dengan 2 kali tasyahud saja, itu pun boleh. Walaupun tadi ada sebagian yang agak keras dalam fatwa yang mengatakan nggak boleh, bolehnya itu cuma 2 tasyahud, karena namanya sholat itu tergambar fardu, dan umumnya umat Islam seperti kita sholat kan tergambarnya cuma 2. Dalam satu sholat itu cuma 2 tasyahud. Walaupun satu sholatnya sampai 100 rakaat tadi, tetap 2 tasyahud juga. Ada yang kaku seperti itu, yang tidak memperbolehkan setiap 2 rakaat tasyahud, nanti di rakaat yang setiap antar duanya tasyahud lagi. Ada yang tidak memperbolehkan, tapi pendapat yang paling sahih kata Imam Nawawi, tetap diperbolehkan juga kalau dia tetap mau tasyahud per 2 rakaatnya. Tapi dia nggak salam ya, cuma tasyahud. Rakaat kedua tasyahud, 4 tasyahud lagi, 6 tasyahud lagi, mau sholatnya 10 kan, 8 tasyahud lagi. Nah kemudian setelah itu per 2 rakaat itu diperbolehkan. Tapi kalau ingin membuat tasyahud awal akhir, ambil rakaat 2 yang terakhir, jadikan paling ujung itu sebagai tasyahud awal dan akhirnya. Tapi ini pun umumnya di mana-mana hanya jadi pembahasan. Jarang umat zaman sekarang ini sholatnya panjang-panjang. Tapi bagaimana kita mau sholat panjang-panjang Bapak Ibu kalau ilmunya sholat panjang kita nggak tahu. Tentu dimulai dengan ilmu baru bisa mengarahkan kepada amal. Nah yang dimulai dari ilmu dulu, baru nanti terdorong untuk bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah anna tasyahudal akhir, sesungguhnya tasyahud akhir wajibun, hukumnya wajib, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa aktsarul ulama'i, dan kebanyakan para ulama, wa sunnatun, dan hukum tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir atau tasyahud kedua hukumnya sunnah, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa Malikin, dan Imam Malik. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tasyahud ada 2. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa amma tasyahudul awal, adapun tasyahud awal, fasunnatun, maka hukumnya sunnah, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa Malikin, dan Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wal aktsarina, dan kebanyakan ulama, wa wajibun, tapi hukumnya wajib, inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Kalau tarakahu, seumpama seseorang meninggalkan tasyahud awal inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sohat, maka hukumnya sah salatuhu, salatnya, walakin yasjudu, tapi dia sujud li sahwi, sujud sahwi. Sawaun tarakahu, sama saja dia meninggalkan tasyahud awal tadi amdan, dengan sengaja, au sahwan, ataupun karena lupa. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan kedua, ini belum masuk dalam bacaan, sedikit pembahasannya. Tasyahud karena ada 2, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, dan hukumnya berbeda. Pertama, tasyahud awal menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Lah tasyahud awal itu sunnah, ini bukan cuma Imam Syafi'i mengatakan, jumhur malah. Imam Abu Hanifah juga mengatakan sunnah tasyahud awal. Imam Malik juga mengatakan sunnah itu tasyahud awal. Tapi Imam Ahmad agak keras dalam bab ini. Tasyahud awal itu wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal, tasyahud akhir itu juga wajib. Jadi kalau ada orang kok nggak pakai tasyahud awal, ya menurut Imam Ahmad sholatnya batal. Entah sengaja ataupun tidak. Kemudian tasyahud akhir, Imam Syafi'i tadi sudah kita dengarkan wajib menurut beliau. Jadi kalau wajib ditinggalkan, sholatnya nggak sah. Kok tasyahud akhir itu ditinggalkan, sholatnya nggak sah. Menurut Imam Ahmad sama, tasyahud akhir juga wajib. Lah tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Ini agak ringan. Jadi kalau ada orang sholat cuma duduk sebentar sebelum salam, kemudian nggak baca tasyahud, langsung salam, sholatnya sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Lah kalau nggak bermazhab, apa nggak jadi orang gilo, Bapak Ibu? Coba tadi, itu memang berbeda semuanya.
oh saya udah maulah mengukur mana yang paling sahih, maka saya ambil. Ya udah, berarti buat mazhab baru. Sedangkan namanya mazhab baru, siapa kita? 4 mazhab ini itu sudah teruji 1400 tahun itu, dilewati zaman, dilewati para ulama, sekelas imam-imam yang hafal kutub, hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, hafal semua ilmu. Nggak ada yang berani dan tidak pernah ada yang mengatakan fatwa 4 mazhab itu sesat dan salah. Nggak ada. Ini saking hebatnya pilihan Allah ini. Jadi pilih Allah nih 4 mazhab. Kok ada mazhab yang kelima, keenam tenggelam semua. Kalaupun ada, cuma dalam satu negara. Dan itu pun nggak teruji. Tapi Bapak Ibu kalau pergi kemanapun, orang tahu, datang ke Pakistan. Di sana mazhabnya Hanafi. Tapi ketika misalkan, saya belajar di Pakistan, terus duduk tasyahud akhir. Nah, ini duduknya sekarang. Tasyahud akhir itu kita duduknya sunnahnya kan tawarruk. Ini pembahasan ikhtilafnya nggak tajam, tapi sunnah. Tawarruk seperti duduk kita tasyahud akhir itu namanya tawarruk. Kaki dilipat keluar ke sebelah kiri. Itu namanya tawarruk. Kalau duduk tasyahud awal namanya iftirosh. Imam Syafi'i membedakan duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ada hadis sahihnya. Nah, Imam Abu Hanifah memilih hadis tasyahud awal dengan tasyahud akhir duduknya sama. Duduknya sama-sama iftirosh. Jadi seperti apa tasyahud awal, begitu juga tasyahud akhir. Dan itu ada hadisnya juga. Cuma akhirnya ketika mereka, orang-orang Abu Hanifah, orang-orang Hanafi, menengok ada yang tawarruk, maka dia mengatakan, oh Syafi'i, begitu aja deh. Kalau punya ilmu, nggak akan nyalahkan. Kita pun kalau nengok, kok ada kawan-kawan dari Turki, Pakistan, Kirgizistan, Tajikistan, yang tantan di sana Rusia, itu Hanafi. Kok sholatnya, kok nggak sunnah dia ya, kok duduknya nggak tawarruk. Bukan nggak sunnah, kita aja nggak tahu ikhtilaf. Yang penting dia punya mazhab aman. Nabi juga pernah buat seperti itu sehingga semuanya sunnah. Para imam hanya memilih mana yang paling sunnah. Semua sunnah. Yang terbaik mana, kan nggak bisa menggabungkan dalam satu waktu. Saya juga mau iftiros sekalian tawarruk, mana bisa. Kalau nggak tawarruk ya mesti iftiros, kalau nggak iftiros ya tawarruk. Itu nggak bisa digabung. Orang yang uzur bersilah deh, nggak bisa itu digabung, mesti satu lah. Ketika harus memilih, pilihan itulah namanya mazhab. Pilihan itu namanya mazhab. Kalau nggak mau ikut mazhab, buat mazhab baru. Dan kalau membuat mazhab baru, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ikhtilaf tadi, tasyahud awal menurut Imam Syafi'i sunnah, tasyahud akhir hukumnya wajib. Sedangkan mazhab lain ada ikhtilaf yang sudah kita dengarkan. Lah kemudian kalau mengikuti fatwa Imam Syafi'i, berarti kalau lupa sehingga tidak sempat tasyahud awal, atau bahkan bukan lupa, dia sengaja, betul-betul disengaja ninggalkan tasyahud awal itu, sah nggak sholatnya? Sah. Lupa dia tinggalkan tasyahud awal, sah juga. Tapi tentu fadilahnya hilang. Nah, ketika dia tinggalkan tasyahud awal, sunnah dia kerjakan sujud sahwi. Itu pun nggak wajib sujud sahwi, sunnah. Jadi kalau dia sudah tinggalkan tasyahud awal, di tasyahud akhir kemudian tahu-tahu langsung salam tanpa dia ini sujud sahwi, sah sholatnya. Ya, tapi sudahlah ninggalkan tasyahud, habis itu sujud sahwi ditinggalkan, nah, kesempatan-kesempatan untuk menambah pahala, nambah amal semua dia lewatkan. Al-Imam Abu Hanifah efek fatwa tadi, Imam Abu Hanifah karena mengatakan tasyahud itu hukumnya sunnah, maka beliau juga menghukumi salam itu hukumnya juga tidak termasuk fardu. Itu efek hukum nanti. Sehingga Imam Abu Hanifah, kalau ada orang atau beliau menggunakan hadis, idza qa'adal imam, apabila imam duduk fi akhiri sholatihi, di akhir sholatnya atau di tasyahud akhir,
summa ahdatha, kemudian di duduk terakhir itu dia hadas atau batal, kentut, buang angin, qabla ayyata syahada, belum sempat baca tasyahud tapi sudah sempat duduk, kemudian tahu-tahu batal, summa ahdatha, buang angin dia, faqad tammat sholatuhu, sholatnya sudah sempurna. Hadis itu dipakai oleh mazhab Hanafi. Nah sekarang ada hadisnya Ustadz, kok nggak dipakai itu? Itu kan memang lain rasanya Bapak Ibu. Coba kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah itu ada orang sholat, anggaplah dia baca tasyahud tapi belum sempat salam, kentut keluar, bagaimana sholatnya? Batal. Itu mazhab Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah enggak. Lah terus kalau enggak bermazhab, bingung. Itu baru tasyahud merembet sedikit kepada bab salam. Hadis ini dhaif. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Maka judul dhaif ini, soheh nih, enggak soheh dari dulu Bapak Ibu. Cuma jelas mazhabnya. Lah kalau sekarang kan mereka nggak ngasih tahu ini dhaif menurut siapa, soheh menurut siapa, itu kunut subuh itu dhaif itu menurut siapa? Menurut Anda ya terserah. Imam Syafi'i bilang soheh karena nggak jujur tadi, karena tidak jujur dalam membahas keilmuan. Lah kita perlu, walaupun tadi oh ini Ustadz nih yang diajarkan fikih mazhab Syafi'i saja, tentu fokus dalam satu, tapi tadi kan kita dilebarkan untuk mengetahui beberapa mazhab lain sehingga kita bisa menghargai. Oh ternyata selain mazhab Syafi'i berbeda rupanya. Oh ada hukum yang lain. Akhirnya kita wajib punya pilihan, tapi kita wajib punya toleransi pada orang yang beda pilihan dengan kita. Kenapa? Memang ada perbedaan kok di situ. Ada perbedaannya. Nah sekarang ketika sudah kita lihat beberapa pembahasan tasyahud, baru masuk dalam lafadz-lafadz doa tasyahudnya. Yang tadi memang berkaitan dengan masail. Nah itu jadi agak panjang. Ini sudah masuk waktu sholat isya. Oh, jam situ cepat. Kita lanjutkan sampai azan. Faslun, fasal setelahnya, wa amalahu tasyahud, adapun lafaz tasyahud, fathabata maka telah tetap fihi dalam pembahasan lafaz tasyahud anin nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu tasyahudatin, 3 kalimat tasyahud. Ini yang masyhur dan dianggap sahih. 3. Ahaduha, salah satu dari 3 kalimat tasyahud, riwayat Ibnu Mas'udin, adalah riwayatnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini perbedaannya ada ya, bisa diperhatikan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini tasyahud. Terus ada lanjutannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah ini yang dipilih dalam majelis tarjihnya Muhammadiyah, kalau tidak salah. Dan ini yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi dari dulu sudah ada yang milih ini. Memilih ini bukan karena mengatakan yang lain tidak sunnah, enggak. Nah, ini yang gagal paham. Di awal Imam Nawawi sudah mengatakan banyak lafaz tasyahud, ahaduha, salah satunya. Nah, ini judulnya Bapak Ibu, salah satu ini. Mau dihafalkan ini bagus, dan ini yang lebih didahulukan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan ada lafadznya misalkan 10, jangankan ngapalkan 10, 2 aja enggak taluk, jangankan 2, 1 aja banyak enggak lancar. Saya aktif di kawan-kawan jemaah tabligh, saya sudah sering cerita program di jemaah tabligh ada halaqah tajwid. Saya setiap kali huruf itu akan membenahi bacaan jemaah. Ini Bapak Ibu kalau duduk dengan saya buat halakah, saya pastikan banyak yang salah bacaannya. Ini bukan mau nyalahkan, enggak, itu kondisi memang. Padahal tasyahud itu
setiap tasdidnya satu saja kurang, sholat tidak sah. Itu tasyahud tuh semua tasdid itu. Huruf ta sudah tasdid. Ya-nya tasdid lagi. Dan lain sampai ke belakang. Apalagi kalau nanti pakai riwayat yang Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus. Semua tasdid. Satu kurang tasdidnya, sholat nggak sah. Bagaimana ini? Apa tidak perlu sholat, Ustaz? Salah, tapi ngamalkan jauh lebih baik daripada kita ini. Makanya perlu pembenahan. Nah tadi mau ada 10 kalimat tasyahud, 3 yang paling sahih, itu semua bisa diamalkan. Nah cuma para ulama tahu kelemahan kita. Kok nggak disuruh ngapal 10, 2 aja nggak mampu. Lah kok 2, 1 yang dihafal pun salah dari kecil. Nah imam-imam tuh paham, dipilihkan fokus 1 ya, itu yang dihafalkan. Nah kalau di sini ini yang didahulukan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti dilanjutkan kalimat bacaan tasyahud di hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Azan dulu. Allahumma rabbana atina salatul qamah sayyidina Muhammad. Itu lafadz dari hadis yang pertama. Hadisnya banyak Bapak Ibu, tapi yang sahih itu ada 3 yang disepakati kesahihannya oleh ulama. Tapi Imam Nawawi juga nanti akan menyebutkan beberapa tasyahud yang di luar 3 ini. Jadi lebih dari 3, tapi 3 yang awal dalam penyebutan itulah yang masyhur dan sahih. Nah itu yang pertama, tasyahud dikenal dengan istilah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Adapun kalimat tasyahud yang kedua, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atsani, adapun tasyahud yang kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tasyahudnya Ibnu Abbas. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lah ini yang biasa banyak dipakai di Indonesia. Itu namanya tasyahud yang diriwayatkan Ibnu Abbas, semua dari Nabi. Tasyahud yang ketiga, riwayat daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah cuma kalau dari derajat kesohihannya, nomor 1 itu paling sahih dari tingkatan derajat kesohihan, tapi semua sahih. Nah ini dalam di akhir nanti ada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apapun kalimat tasyahud yang dinukil dari hadis, mana-manapun dia baca, ajza'ahu, mencukupi. Sudah ngamalkan sunnah. Nah, nanti akan ada lafadz tasyahud yang keempat, kelima, tapi itu 3 yang paling sahih. Nah dari 3 itu pun terjadi ikhtilaf dalam meringkas kalau mau memilih. Tasyahud Ibnu Mas'ud lebih utama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah kemudian Imam Syafi'i lebih mendahulukan tasyahud Ibnu Abbas. Kenapa Imam Syafi'i lebih mendahulukan tasyahudnya Ibnu Abbas? Pertama, ada tambahan riwayat at-tahiyyatul mubarakat. Tambahan kata-kata mubarakat itu hanya ada di dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Sedangkan riwayatnya Ibnu Mas'ud dan riwayatnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu mirip, sama. Nah Imam Syafi'i
itu hadis, kalau Bapak Ibu kita mengkaji kitab hadis atau namanya ulumul hadis, pembahasan mustalah, di situ ada satu kaidah di dalam ilmu hadis, ziyadatu thiqah makbul. Tambahan dari rawi yang thiqah itu diterima dan baik untuk diamalkan. Lah, itu kan ada riwayat tambahan dan tambahannya sahih. Maka Imam Syafi'i mengatakan ada tambahan dan tambahannya sahih. Kenapa ditinggalkan? Karena kalau kita mengamalkan yang ada tambahan dan tambahannya sahih, yang kurang itu kan juga sudah masuk dalam tambahan. Jadi kalau membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, baca kalimat tasyahudnya Ibnu Mas'ud itu sudah masuk semua. Ada semua. Karena di dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud tidak ada tambahan mubarakat. Yang ada cuma at-tahiyyat, kemudian was-sholawat, wat-thayyibat. Mubarakat nggak ada dalam kalimat tasyahud tersebut. Dan dalam hadisnya Abu Musa al-Asy'ari juga tidak ada. Lah, karena ada tambahan thiqah, walaupun tadi kalau dikatakan, oh ini kan Bukhari Muslim, yang ini cuma Muslim saja. Lah, Bukhari Muslim itu lahirnya setelah Syafi'i loh. Memangnya Imam Syafi'i mengeluarkan dalil hadis mengikuti Bukhari Muslim? Nah, orangnya nggak ada. Lebih pakar duluan 4 mazhab, baru lahir itu para imam hadis. Maka mereka tidak mengukur hadis, fatwa-fatwa dalil mereka dengan Bukhari Muslim. Enggak, mereka tuh memang pakar hadis. Guru-guru mereka termasuk Imam Bukhari, itu gurunya Imam Bukhari itu Imam Ahmad. Jadi nggak bisa dikatakan Imam Ahmad ikut Bukhari, tabalia. Bukhari ikut Imam Ahmad karena Imam Ahmad itu gurunya. Nah, cuma Imam Bukhari tidak jumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Kalau dengan Imam Ahmad jumpa. Nah, jadi beliau melihat riwayat itu maka didahulukan. Tapi semua sahih, Imam Syafi'i katakan mana-manapun diamalkan mencukupi. Nah, kalau kita sudah punya satu hafalan, tambahkan yang lain jauh lebih baik. Nah, sholat ini baca tasyahud itu, nanti sholat yang setelahnya baca tasyahud satunya lagi, sholat lain baca tasyahud yang lain. Dan nanti akan kita lihat pembahasan secara terperinci bagaimana sebenarnya minimal tasyahud. Kok ada ikhtilaf bacaan begini dan begitu, memang paling minimalnya apa? Nah, itu ada pembahasannya. Ada pembahasan nanti di akhir. Jadi tasyahud itu ada minimalnya. Minimal itulah yang paling tidak diamalkan. Kalau sudah minimal kalimat tasyahud dibaca, sholatnya sah. Lah, yang tadi hadis-hadis itu sudah kalimat sempurna. Entah kalimat yang diajarkan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ataupun Abu Musa al-Asy'ari, itu sudah kalimat tasyahud sempurna. Itu bukan kalimat minimal. Jadi manapun yang diamalkan sudah mencukupi. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang kita bisa bahas pada malam hari ini, beberapa bacaan dari tasyahud dan ada beberapa masail tadi berkaitan dengan tasyahud. Sudah masuk isya, dibuka sesi tanya jawab, nggak mencukupi? Perlu bertanya juga, Pak? Itu sunnah, ya. Telunjuk untuk diberikan isyarat hukumnya sunnah, dan itu nanti ada pembahasan di akhir, tapi secara ringkas memberikan isyarat telunjuk sunnah. Lah, mungkin yang ditanyakan menggerak-gerakkan telunjuk atau didiamkan mana yang paling baik, terjadi ikhtilaf. Menurut 4 mazhab yang disunnahkan menggerak-gerakkan itu hanya Imam Malik. Jadi mazhab Imam Malik menggunakan hadis dalam riwayat Muslim, faharroka. Maka kata Imam Malik, harroka itu memang betul-betul menggerak-gerakkan. Ini kami kedatangan guru dari Maroko, sedang membaca Bukhari dari awal sampai akhir. Maroko itu mazhabnya Maliki. Saya sholat di samping beliau, itu sholatnya digerak-gerakkan. Salafi, enggak, itu enggak salafi, Maliki. Memang orang tuh udah punya mazhab tuh dari dulu. Lah, kalau memang itu mazhabnya, aman hati. Nah, yang sayangnya zaman ini nggak bermazhab, itu yang kacau. Itu kacau. Lah, menurut Imam Syafi'i, hadis faharroka menggerakkan itu cukup 1 kali, bukan digerak-gerak-gerak, enggak. Tapi kita nggak nyalahkan total, tidak. Itu ada mazhabnya. Aslinya itu siapa yang berfatwa begitu? Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i digerakkan hanya 1 kali, yaitu isyarat ketika membaca illallah
maka dari bentuk angka 5 diangkat. Awalnya jangan digerakkan dulu. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, maka sekali itu bergerak, maka dia tidak digerakkan lagi sampai akhir sholat. Jadi hadis itu teramalkan juga. Yang faharroka yang dimaksud menggerakkan satu kali. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup tadi pembahasan. Kalau dibuka sesi tanya jawab nanggung 3 hadis atau riwayat itu tadi tidak sempat kita baca. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah pertanyaan di kajian setelahnya bisa ditanyakan di kajian subuh pekan pertama. Lupa saya 24 apa 1? Ya, pekan kedua dan keempat. Insya Allah di situ kita yang ada bertanya bisa ditanyakan di majelis setelahnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.